Pemirsa, game Roblox digemari oleh anak-anak di seluruh dunia dan juga Indonesia. Roblox menawarkan permainan tanpa batas, tapi dampaknya cukup mengkhawatirkan bagi anak-anak. Kita akan membahasnya, pemirsa, bersama psikolog anak Bu Vera Itabiliana. Selamat siang, Bu Vera. Siang, Bang Said. Baik, Bu Vera, ini Mendikbudristek baru saja Ya, mengatakan bisa saja akan melarang ini permainan Roblox untuk anak-anak. Seperti yang kita tahu begitu ya, Roblox ini selain main game secara virtual, bisa juga antar pemainnya saling berinteraksi begitu. Kalau pemantauan Anda sendiri, apa yang menjadi dampak negatif dari Roblox ini sehingga menjadi sorotan pemerintah saat ini, Bu Vera? oke. Perlu dipahami bahwa Roblox ini sebetulnya platform ya, Hmm, platform yang isinya banyak games. hmm, Jadi Roblox itu bukan satu jenis saja, tapi hmm, dia platform. Jadi sehingga semua resiko-resiko yang ada di platform media sosial lainnya juga ada di Roblox gitu, di mana anak-anak bisa bermain dengan orang-orang yang dia tidak kenal, dengan orang yang asing gitu ya, dan bisa menemukan berbagai macam hal yang bisa menjadi negatif maupun positif hmm, sebetulnya gitu. Nah, dampak negatifnya seperti apa gitu ya? Sebenarnya ini kalau buat saya sebagai psikolog anak dan remaja yang praktek gitu ya, hmm, dampak negatif Roblox tuh ya kan baru seminggu ini nih ya, beberapa hari ini kita gembor-gemborkan. Sebenarnya ini bukan hal yang baru hmm, gitu. Dari awal-awal kemunculannya, terutama waktu pas pandemi kan ini booming sekali ya, hmm, anak-anak semua kayaknya punya akun Roblox gitu ya. Nah dari situ pun sudah muncul dampak-dampak negatif. Jadi seperti misalnya ya satu hal yang paling mendasar ya, anak terlalu lama nggak ada batasan dalam bermain sehingga durasinya berlebihan gitu, sehingga dia melalaikan aktivitas-aktivitas yang lain, juga terus mengganggu konsentrasi belajar dan sebagainya. Nah, juga karena ini sifatnya platform media sosial gitu ya, jadi anak-anak kan bisa bertemu dengan siapapun gitu, dan ini bisa sangat apa ya, nameless. Jadi maksudnya nameless tuh anak nggak tahu ini orang sebenarnya siapa gitu, sehingga bisa saja ada nilai-nilai, ada pemikiran-pemikiran yang nggak pas untuk anak-anak, hmm, tapi mereka jadinya terkontaminasi akan hal itu gitu ya. Tadi hmm, misalnya isu-isu kekerasan. Jadi kalau main Roblox itu kan ada room, ada chat roomnya gitu ya, dan di situ hmm, mereka bisa saling ngobrol, akhirnya terus mereka saling ngobrol tentang hal-hal lain yang di luar game gitu ya. Termasuk kalau untuk kasus yang pernah saya dapat ya tentang isu-isu LGBT, juga di situ juga anak bisa terpapar tentang hal-hal hmm. seperti itu lewat game seperti Roblox. Mhm, baik. Bu, kalau secara psikologi ini dampak terhadap kemampuan sosial dan emosional anak seperti apa jika ini dilakukan secara berlebihan atau lebih mengarah kepada hal-hal yang negatif, Bu Vera? Ya berdampaknya banyak ya gitu Hmm, ya, secara gini, hmm, kalau eh, kita bicara soal interaksi anak dengan gadget atau dengan game gitu mhm, ya, kan yang harus diatur adalah kapan dia bisa bermain, oke, berapa lama itu durasi gitu ya, di mana dia boleh main, apakah di kamar boleh sendirian atau harus di ruang keluarga misalnya bisa gampang diawasinya. Terus apa yang dia apa konsumsi gitu, apakah sudah sesuai dengan usianya atau belum gitu. Nah, ini yang harus diperhatikan supaya tadi tidak berdampak buruk terhadap keterampilan sosialnya dia, kepada keemosinya dia. Kalau semua takarannya pas dengan usianya anak gitu ya, saya rasa sih mhm, dampak negatifnya bisa ditekan hmm, gitu. Mungkin para orang tua yang di sini mungkin ada yang mendengarkan, ada yang melihat tayangan ini mungkin berkomentar, anak saya selama ini main Roblox baik-baik saja. Nah, itu perlu dicari tahu kenapa baik-baik saja ya. Mungkin hmm, tadi hmm, ada pengawasan, ada pendampingan, ada pembatasan gitu ya. Anaknya dikontrol terus, mainnya dengan siapa gitu ya. Nah, hmm, gini, salah satu apa ya, untuk menjamin keamanan yaitu tadi ya, anak-anak di apa namanya, ditekankan bahwa dia hanya boleh main dengan orang-orang atau dengan teman-teman yang memang dia kenal. hmm, Misalnya teman sekolahnya, terus janjian main di Roblox, terus gamesnya juga dipilihkan yang memang sesuai dengan usianya gitu ya. Nah, saya rasa sih kalau eh, tadi aturan mainnya jelas, bisa ditekan dampak negatifnya gitu. hmm, Cuma masalahnya kan apakah pengawasannya bisa konsisten, pendampingannya bisa konsisten gitu ya. Nah, itu yang perlu hmm, dievaluasi lagi di rumah masing-masing karena ini hmm, pasti tanggung jawabnya orang tua gitu hmm, ya. Nah,
game sendiri juga harus disikapi hati-hati karena ada resiko adiktif, ketagihan gitu. Karena memang dirancangnya seperti itu gitu ya. Ketika bermain game kan muncul hormon dopamin gitu ya yang memang bikin kita happy, senang, semangat. Nah, itu yang kita cari. Gitu. Nah, perlu dilihat juga kenapa anak kok jadi keranjingan main games gitu. Beberapa kasus yang datang ke saya, anak-anak ini memang main game sebagai pelarian. Misalnya dia di rumah tidak kondusif suasana, ya udah lebih asik main game deh gitu. Atau dia kesulitan dalam pelajaran gitu ya, aduh nggak ngerti-ngerti ini terus nggak ada yang bantuin terus dia lari ke games. Jadi di belakang perilaku kenapa anak ini kok nempel banget dengan game, kita juga mesti cari tahu kenapanya. Baik, sebenarnya aman-aman saja asalkan ini dalam kontrol orang tua begitu ya. Nah, yang menjadi tantangan juga ini Bu Vera biasanya gimana nih cara orang tua sebaiknya memberitahu anaknya nih agar kan si anak kalau sudah terlanjur keasikan begitu kan dia pasti akan memberontak misalnya melawan orang tua, apalagi tadi kalau sudah sampai kecanduan misalnya. Seperti apa yang harus diperhatikan oleh orang tua Bu Vera? Ya, idealnya memang dari sejak awal ya, ketika anak diberikan gadget, ketika anak mengenal game, itu semua aturan dan sebagainya itu sudah menjadi bahan diskusi kita bersama anak, sudah dikomunikasikan. Jadi kalau misalnya di awal tidak ada aturan, anak sudah terlanjur ketagihan, sudah terlanjur susah diatur, nah butuh effort yang lebih nih untuk mengubah nih yang selama ini sudah berlangsung gitu ya. Nah, anak-anak sekarang kan kritis ya, jadi perlu ada diskusi. Kenapa sih kamu nggak boleh lebih dari 1 jam sehari? Nah, itu didiskusikan sama anak. Nah, yang lebih penting lagi juga anak juga perlu dibantu. Oke, kalau aku cuma boleh 1 jam, sisa waktunya ngapain? Gitu. Nah, jadi dari sisi orang tua juga ada ini ya, ada tambahan tugas sebetulnya untuk menyediakan alternatif kegiatan apa yang bisa dilakukan anak kalau memang dia nggak boleh main gadget gitu. Anak nggak bisa dibiarkan, kamu carilah sendiri gitu ya. Pokoknya kamu nggak boleh main gadgetnya lama-lama. Terus apa yang harus aku lakukan? Nah, itu juga perlu dibantu anak-anak untuk diberikan alternatif kegiatannya apa. Itu. Nah, itu juga dari orang tua ya, karena anak tidak bisa mencari sendiri, tidak bisa menyimpulkan sendiri gitu ya. Jadi perlu dibantu. Nah, orang tua sendiri pun semakin kesini nih semakin juga butuh dukungan dari pihak-pihak lain gitu. Kemarin kan kita di awal tahun di Maret itu udah ada PP Tunas ya dari pemerintah. Nah, saya rasa sih tinggal itu kita tunggu saja penerapannya, sosialisasinya gitu ya yang bisa membantu karena PP Tunas ini kan mengarahkan pada pengelola si platformnya supaya mereka lebih aware, lebih sensitif gitu ya dalam untuk melindungi anak-anak ini dari bahaya-bahaya dari game-game semacam Roblox. Dan sebenarnya kalau kita mau bicara dampak negatif dari games banyak ya Bang Said, game lain yang mungkin bisa lebih berbahaya daripada Roblox ini gitu ya. Baik, jadi memang idealnya itu adalah sejak awal begitu ya, sebelum adanya ketergantungan begitu. Tapi yang paling penting juga adalah kita akan menunggu seperti apa tindak lanjut dari sorotan dari pemerintah ini begitu ya, utamanya Kemendikbudrismen. Terima kasih Bu Vera atas pandangan-pandangan Anda. Terima sudah kasih. memberikan insight bersama kami di Berita Satu Siang. Salam sehat, Selamat siang.